Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, semoga duitnya banyak bisa. Tadi mah diem aja, pas dengar duit mah kenceng. Semoga besok kebeli mobil sedan. Yang gak jawab salam, mulutnya diam, mukanya kusam. Awas dicariin polisi karena nyolong ayam. Tembak, 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 tembak. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi jawab salam saya. Yang kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai sem. Jorok. Jorok apa itu? Kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai semangat. Semangat katanya. Sekali lagi jawab salam saya. Yang paling kenceng jawabnya saya doain supaya punya menantunya orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya paling kencang itu calon mertua mata duitan. Namprek. Kata orang, katanya duit bukan segalanya, tapi ternyata segalanya pakai. Betul apa tidak? Kata orang, katanya duit tidak dibawa mati, tapi ternyata ngurusin orang mati pakai. Betul apa tidak? Banyak yang berantem gara-gara, banyak yang cerai gara-gara, mertua marah gara-gara, saya ceramah gara-gara. Kasar nih, kasar nih. Gara-gara diundang saya. Allahu Akbar. Semoga yang ada di sini Allah berikan keberkahan. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyyu Muhammad innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala Syekhul berjanji fi kitabih wa kana sallallahu alaihi wasallam. Ya dia mahal. Dia bahaya. Katanya mau muludan ini. Sallu alaihi. Saya kan baca rawi. Grup Marak itu Androh. Siap ya? Siap. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan la
ذات وصفات حسنية. Gitu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, wa salli wa sallim wa barik alaihi. Hadratil Mukarram wal Muhtaram, yang mulia Bapak Ketua DKM Ustadz Haji Sibroy. Kemudian yang saya hormati Bapak RW, Bapak Jenal Arifin, Bapak Haji Rusbandi, para ketua RT, kemudian Bapak Lurah Wanasari, belum datang, setrap. Kemudian Bapak Babin saya, mohon maaf saya di atas. Dan bapak-bapak pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita miliknya ditambah, rezekinya ditambah, bidiknya soleha. Jangan apa maksudnya ini? Jangan ditambah, soleha kata saya. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, Pak masih hidup. Saya doakan bapak-bapak mudah-mudahan panjang umur. Kenapa saya doakan bapak-bapak panjang umur? Survei membuktikan bapak-bapak lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Ini serius ini. Saya di Balaraja, kampung saya Balaraja, Tangerang, banyakan janda daripada muda. Di sini sama nggak Pak Haji? Sama, banyakan janda. Ini membuktikan bahwa laki-laki lebih cepat mati daripada perempuan. Ini serius. Kenapa itu bisa terjadi? Karena laki-laki kebanyakan dimarahin. Oh, waktu kecil dimarahin sama ibunya, benar gak? Sekolah dimarahin sama gurunya, betul. Kerja dimarahin sama bosnya, betul. Punya istri dimarahin sama, nah itu ngaku. Aduh, sampai bapak-bapak badannya kurus, kering, tinggal tulang sama kulit doang. Ya Allah, dibawa ke dokter di ronsen, ada gambar istrinya lagi gini. Aduh, yang lebih parah lagi ya bulan puasa. Itu suami dimarahin dulu sama istri. Pulang terawih ya, pengen makan kue, getas tahu getas, renginang getas itu ya. Itu diambil dicerobong, ada bininya. Jangan dibuka. Kenapa tak? Yang namanya laki mengalah aja bayang. Ke kulkas ya, pemikir mau pengen minum bingkol atau ibu bingkol lah, temennya Sprint ya, dibuka itu kulkas ya, pas dibuka ada lagi aja bini. Jangan dibuka, malam-malam tidur ceritanya ya, malam-malam bininya pakai lapis. Pas pakai lapis tuh ya, namanya laki-laki ya. Pas itu dibuka itu seleting, ngomong lagi aja, jangan dibuka bertemanan. Allah.
Mohon maaf Pak RW ini. Puas banget ngerjain Pak RW ini. Mohon maaf Pak RW. Mohon maaf Pak. Terima kasih. Ketulah kayak ini. Lanjut ya. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu, ibu-ibu khusus saya doakan supaya sehat. Kenapa saya doakan ibu-ibu sehat? Supaya membuktikan perempuan rawan punya penyakit diabetes. Kenapa? Karena banyak makan janji-janji manis. Waktu masih pacaran sama calon lakinya, dirayu, benar-benar dirayunya. Oh, Marni. Ada. Ada di waktu itu. Oh, Marni. Matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Di mana cakrawala menenggelamkan sayapnya, rembulan pun tersenyum manis. Oh, Marni. Andai kau mencuci piring, aku yang mencuci gelas. Rayuan. Sudah kawin, mau kagak tuh laki cuci piring? Kalau mau ini termakan janji-janji manis. Jamaah, jamaah, Pak, Ridho sama saya diajak aja Ridho. Benar? Allah ya Rabbi katanya kalau ada ustaz mengatakan gua mancing. Ada yang suka mancing ada? Ada yang suka mancing? Bapak ada yang suka mancing? Saya pengen kasih jampe, mau nggak? Mau nggak? Lekter dari jampe ada lekter. Jampe mancing. Pengen orang? Tunggu kangen. Jampe mancing. Pong jalimpok. Pong jalimpok gede cilik pada nyaplok. Pok jalimpok gede cilik pada nyaplok. Sinang kana sinang kene beranam rene pada nyaplok caplok. Itu jampe mancing. Yang percaya bloon. Aku diwiringin doang gara-gara saya kayak Udin, gara-gara dulu ceramah di Citangkir Bang Udin sampai sekarang gue ini aja. Jamaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu termasuk orang yang bersyukur apa tidak? Bersyukur ya Bu ya. Walaupun kita punya sedikit tapi syukuri. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Barang siapa tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang besar. Kagak apa-apa, nggak punya gelang, yang penting punya tangan ya Bu ya. Benar ya? Kagak apa-apa, nggak punya kalung, yang penting punya leher ya Bu ya. Kagak apa-apa, kagak gablak duit, yang penting punya laki ya Bu ya. Benar Bu? Kalau suruh milih, ibu mending punya tangan, kagak punya gelang. Apa mending punya gelang, kagak punya tangan? Milih. Kalau disuruh pilih ibu, ya mending punya leher, kagak punya kalung. Apa punya kalung, kagak punya leher? Suruh milih mah, bukan dua-dua yang milih. Kalau suruh milih ibu, mending punya laki, kagak gablek duit. Apa banyak duit, tapi kagak punya laki? Ayo bapak-bapak, ayo lo. Allah, artinya yuk kita syukuri yang dari Allah, nikmat sekecil apapun kita syukuri, insya Allah berkah. Bu, tahu nggak berkah itu apa?
Berkah. Berkah itu biziyadatil khair, bertambah-tambah kebaikan. Insya punya warung kecil, tambah gede namanya berkah. Punya usaha kecil, semakin gede namanya berkah. Punya istri tadinya kecil, sekarang gede namanya berkah. Berkah ya kamu berkah. Berkah ya kamu. Allah. Ya orang Sunda dia ayahnya, orang Jawa ayahnya campur. Alhamdulillah. Orang Jawa banyak yang saya meluar. Saya mah salut itu sama orang Jawa itu. Serius, orang Jawa itu orang Jawa itu ya. Coba apa jadi lagu? Ini apa bu? Endas ya? Ini wetang ya? Ya dia lagu endas dudu wetang, endas dudu wetang, endas dudu wetang, endas dudu wetang, endas dudu wetang. Tapi Ustaz Pak Haji Simro DKM ini harus bisa bahasa Sunda, harus bisa bahasa Jawa Pak. DKM. Sebab ada ceritanya. Ada ceritanya DKM orang Jawa, jamaahnya orang Sunda. Pas itu sebenarnya ketukar kata jamaah orang Sunda itu. DKM, sendal pulang pahili. DKM-nya kagak ngerti bahasa Sunda. Oh ya udah diumumin kepada yang namanya pahili. Balik lagi ke masjid karena sendalnya ketukar. Orang pahili itu ketukar loh. Makanya ya, Pak Haji ya harus bisa Jawa dan Sunda. Jamaah. Alhamdulillah. Bagaimana caranya kita agar kita disebut orang yang bersyukur? Pak, kalau kita pengen disebut orang bersyukur ada dua indikator, ada dua syarat. Ana loro karakter. Bu, ayat dua. Seberapa bu? Ayat dua. Yang pertama, kalau kita pengen disebut orang yang bersyukur, as-sana'u ala ni'amihi, artinya selalu memuji nikmat dari Allah. Oh, kasih duit 100.000 sama laki, alhamdulillah. Dikasih 50.000, alhamdulillah. Dan kagak dikasih duit, agak percaya. Gak ada perempuan dari kasih duit, alhamdulillah gak ada. Itu indikatornya yang pertama. Setiap kita dapat nikmat dari Allah, as-sana'u ala ni'amihi, selalu memuji Allah. Ini berarti orang yang bersyukur. Alhamdulillah saya malam ini dapat kue, bentar lagi dapat berkat. Alhamdulillah. Yang kedua, wal amalu bi ta'atihi, selalu beramal untuk taat kepada Allah. Misalkan ibu dikasih uang sama suami 100.000, yang 10.000-nya kasih ke fakir miskin, yang 10.000 lagi masukin kotak buat muludan, 20.000 kasih ke orang tua. Nah ini wal amalu bi ta'atihi, selalu beramal untuk taat kepada Allah. Ustaz, bagaimana kalau misalnya alhamdulillah tapi kagak pernah sedekah, dipintain muludan malah ngumpat, dipintain buat anak yatim malah ngumpat. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? DKM datang ke rumah dari jauh, Haji Simro udah datang, wah kayaknya mau mintain muludan, dikunci pintunya, cekrek, dianya masuk ke WC, kuncinya lupa ditaruh di kantong. Dia di WC, duduk di WC, akhirnya kuncinya masuk ke sepinteng, ngasih mulu dan kagak berdiri itu habis gopek. Syukurin. Jadi bagaimana ketika kita alhamdulillah tapi kita tidak pernah menampakkan harta kita kepada Allah. Walhamdulillah la yakunu illa bil lisan. Alhamdulillah doa la yakunu illa bil lisan, tidak bisa disebut syukur illa bil lisan
lisanik, kecuali hanya di mulut saja. Jadi orang yang alhamdulillah dong, tapi kagak pernah nyumbang masjid, kagak pernah nyumbang muludan, kagak pernah nyumbang muharraman, orang tua pelit. Walhamdulillah la yakunu illa bilisanik. Alhamdulillah doa la yakunu illa bilisanik, tidak bisa disebut-sebut illa bilisanik kecuali hanya di mulut saja. Alhamdulillah. 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 Siapa lagi? Salawat ma'asalam semoga dilimpahkan kepada paduka alam Nabi berkarir Sayyidina wa Nabiyina Maulana Muhammad. Pak, cinta nggak sama Nabi? Ibu cinta nggak? Sebelah pojok kalau saya bilang oke, siap ya? Apa itu namanya? Hadroh sih. Siap ya? Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Rajin baca salawat. Siapa yang rindu Nabi Muhammad? Rajin baca salawat ya Rasulullah. Album kita habisin. Kita diajak konser mau nggak? Di Kalideres mau nggak? Lanjut kami tuh. Di Rawabuaya ya. Jamaah, mudah-mudahan yang ada di sini Allah berikan rezeki yang banyak, yang barokah. Ibu mau dapat rezeki? Apa rezeki? Sehat, boleh. Apa Pak rezeki Pak? Pak ngomong apa Pak? Benci apa sama saya nih? Apa itu rezeki Pak? Duit, benar, duit. Sehat, nikmat, panjang umur, benar. Oke, banyak rezeki itu ya. Tapi definisi rezeki itu begini Bapak Ibu. Mayang tafi'u bihil insanu halalan au haraman thayyiban au khabisan. Sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, apakah itu halal au haraman ataukah itu haram, thayyiban apakah itu baik au khabisan ataukah itu jelek, selama itu bermanfaat bagi manusia namanya
kagak rezeki eta berarti kue manfaat orang itu berarti ada rezeki laki manfaat orang laki ini kan manfaat ya pada ya berarti rezeki Pak RW arep digawe mau kerja Pak RW mau kerja naik motor pagi-pagi habis 10 dan ngantuk RT mau pulang belakangan RW mah ya ngelipatin tiket segala apa RW mah ya di sini juga kasihan pulangnya belakangan ngantuk RW mau kerja pagi-pagi ngantuk naik motor ada cewek baeno oke pasang toketnya gede pantatnya besar itu RW tadinya ngantuk ngantuk manfaat apa kagak itu manfaat berarti rezeki tapi rezeki itu ada dua ada yang halal ada yang haram mungkin itu rezeki yang haram gitu ya makanya kita diajarin sama guru-guru kita sama kiai Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan gitu masih belum paham saya kasih paham begini rezeki itu sesuatu yang kita nikmati bukan yang kita miliki karena yang kita miliki belum tentu kita nikmati paham gak ini maksudnya Ibu Marni punya duit 50.000 tuh 50.000 milik siapa milik Bu Marni dibawa ke pasar Cilegon beli ikan bandeng 50.000 ikan bandeng milik siapa Bu Marni dibawa pulang diolahin digoreng pas digoreng ditaruh di atas meja Bu Marni pengen perempuan kalau pengen virus kayak gitu katanya betul ikan ditaruh di atas meja ada kucing mau ngapain tuh kucing mau ngambil ikan apa ngintip di mana ada kucing itu ikan habis dimakan kucingnya sekelurahan habis semua itu ikan dimakan kucing itu ikan milik Bimarni tapi bukan rezeki Bimarni ini yang saya maksud rezeki adalah sesuatu yang kita nikmati bukan yang kita miliki karena yang kita miliki belum tentu kita nikmati paham? Alhamdulillah Salatullah salam sampai
gila. Ini kalau orang mengompol. Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita masuk ke materi maulid. Kalau diperhatikan bahwa di dalam kitab namanya kitab Al-Bardani. Kitab Al-Bardani telah dibaca. Rawi. Nah itu ada kalimat seperti ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dadati wa sifatin saniyah. Manusia yang paling sempurna akmalan nas adalah hanya satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akmalan nasi, manusia yang paling sempurna, khalqan, detegannya, penciptaannya, bentuk tubuhnya, wa khuluqan, dan akhlaknya, karakternya. Ini manusia luar biasa. Jadi bentuk tubuhnya akmal sempurna, khuluqnya, akhlaknya juga sempurna. Kadang-kadang kan orang Citakil ya, kadang-kadang ada yang tinggi, putih, ya kayak bihun. Tapi kadang-kadang suka kentut sembarangan. Nah ini berarti khuluqnya sempurna, bentuk tubuhnya sempurna, khuluqnya nggak sempurna. Betul? Kadang-kadang ada orang yang hitam, kecil, bau ketek lagi, tapi sopannya luar biasa. Assalamualaikum aja ketemu orang, betul? Jangan-jangan ketemu orang, ketemu tiang listrik juga assalamualaikum. Ini berarti khuluqnya tidak sempurna, khuluqnya sempurna. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Di annal insan la yakhlu wa manusia. Tidak ada yang sempurna. Hanya Nabi Muhammad yang sempurna khuluqnya wa khuluqan. Ini luar biasa. Kita bahas khuluqan dulu. Nabi Muhammad diceritakan di dalam kitab itu, yang pertama bentuk tubuhnya adalah marbu al-qamah. Marbu al-qamah apa artinya? Tingginya proporsional, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu jeping, dan tidak terlalu terlalu tinggi, jangan terlalu pendek, terlalu jeping, terlalu gendut. Sedang-sedang saja. Itu kanjeng Nabi itu proporsional tubuhnya, tingginya. Perlu diketahui Bapak Ibu, teori evolusi manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu tinggi badannya berbeda-beda. Nabi Adam sendiri disebutkan di dalam kitab bahwa tinggi beliau itu 60 hasta. Kalau dikonversikan ke dalam meter berarti 30 meter. Orang tinggi 30 meter. 30 meter itu ya segimana? Itunya jempolnya. Ada orang yang kecil kayak di film Putri Salju. Apa tuh? Oh, kurcaci ya? Kurcaci kecil kan? Itunya juga segimana itu? Nah, Nabi Muhammad menduduki urutan yang paling al-qamati, Nabi yang paling proporsional tingginya. Gak terlalu tinggi, gak terlalu pendek. Luar biasa. Cakep. Cakep. Yang kedua, Nabi Muhammad itu sahalal khadaini. Apa itu sahalal khadaini? Kedua pipinya lembut. Sahalal khadaini. Kedua pipinya lembut. Coba pipinya lembut apa keradang? Serius nih, jawab lembut apa keradang? Pengen lembut gak? Pengen. Beli skincare MS Glow, Lightening, Cleansing, Dye Cream, Facial Wash, Showroom.
betul. Oh, ada ibu-ibu bilang ke suaminya, bang beli saya sopir berapa neng? 1 juta. Jawab sama lakinya, neng aku mencintaimu apa adanya. Lah, beli itu. Wah, udah bini tetangga memang dia tuh aja matanya. Allah, ada yang rada murah, nah, inner line mah 350.000, tapi kalau pakai cushion 500.000. Pakai cushion pakai cushion 500.000. Ada lagi Garnier mana dua, ada Garnier Sakura Glow, ada Garnier White Glow. Kalau Sakura Glow 450.000, White Glow 550.000, dapatkan di keranjang kuning. Wanita sekarang kan sukanya, ibu ya, bu apa aja bu, bener nggak? Sukanya online kan? Wanita zaman sekarang online hobinya asik-asik gitu ya, dan kompak gitu. Wanita zaman sekarang online hobinya Shopee, Lazada, Tokopedia jadi hiburannya. Belanja sekarang gak usah datang ke tokonya, cukup menjedok di rumah, pencet HP-nya. Suara yang paling menyeramkan bagi suami. Oh, ada bapak-bapak sore-sore lagi ngerokok jam 4 sampai jam 6 sore, lagi duduk aja di depan rumah, ada tukang paket atas nama Sarwiti. Kata suaminya, oh iya itu istri saya. Ya istrinya mah pinter, ada di aplikasi dia langsung ngumpet ke WC. Suaminya manggil lagi belum aja, panggil lagi belum keluar, 2,5 jam gak keluar. Akhirnya tukang paket marah. Aku saya kelamaan di sini, saya mau nganterin lagi. Suaminya, aku gimana istri saya lagi ngisi. Aku apakan suaminya? Ini aja dulu, bayarin aja dulu, dibayarin sama suami. Berapa? 200.000, bayarin sama suaminya. Kira-kira diganti apa kan? Ya bakal digantiin dah. Betul. Makanya jam 4 sore sampai jam 6 maghrib jangan duduk di depan dong. Ada tukang pak suruh bayar, ada bakal diganti. Cukup saya aja yang jadi korban pak. Jangan diingat itu ya, diingat sifat nabinya aja. Kalau bukan nabi yang tahu dari apa? Marfu al-qomati, tingginya sedang. Yang kedua sahal al-fadaili, kedua mimpinya. Yang ketiga yuro fi anfi. Nabi itu yuro fi anfi, artinya hidungnya mancung. Coba pegang hidungnya. Pegang dulu, antum apa enggak? Antum mana? Cumure pesek. Orang apa? Jangan sedih jadi orang pesek. Orang pesek itu panjang umurnya. Benar. Kenapa orang pesek panjang umurnya? Karena lubang hidungnya kecil. Jadi napasnya sedikit-sedikit, apakah itu senet-senet? Ya, jadi dawa umurnya. Beda orang yang hidungnya gede, lubangnya juga gede, napasnya boros, cepat mati. Hidup pesek. Jamaah. 3 ya. Yang keempat, Nabi itu wa arabuhu atyabu minan nafahatil miskin. Artinya keringatnya Nabi itu lebih wangi daripada minyak misik. Luar biasa. Suatu ketika Nabi keringetan dilapis sama istrinya. Oh, buat apa itu dilapis?
dilapin, dimasukin ke botol. Ternyata Tuhan Bu Abu minat nafahatin miskin. Pertanyaannya sekarang, suami ibu pakai keringet pakai keringet dicecepin, dimasukin ke botol. Muludan dulu dipakai, belum orang. Bu. Berarti benar ya, manusia yang sempurna hanya Nabi kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli wa sallim daiman abada. Sholli wa sallim daiman abada. Ngapalinnya 2 bulan setengah itu Pak Haji. Jamaah yang dirahmati Allah, sesi yang kedua saya akan menerangkan tentang khuluqon, karakter. Nabi itu berjuang relatif singkat, hanya 23 tahun Bapak Ibu. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sedangkan para pendahulunya ratusan tahun. Nabi Nuh aja ratusan tahun jadi Nabi tapi anaknya aja kagak mau belum Islam, istrinya kagak mau. Jadi kenapa sih luar biasa di Nabi Muhammad ini? Hanya relatif singkat, Islam itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Ini karena makarimal akhlak yang mulia. Diceritakan di dalam kitab tersebut bahwa Nabi Muhammad itu adalah sadidal hayati wa tawadu, wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal hayati wa tawadu. Nabi Muhammad sangat pemalu dan tawadu. Luar biasa.
Pada suatu ketika Nabi kesingkap gamisnya. Mohon maaf nih Pak. Kesingkap. Kelihatan. Betisnya kelihatan. Nabi merah mukanya malu. Padahal betis laki-laki bukan aurat. Ini luar biasa Nabi malu. Sedidal kaya buat tawar dan tawar malu dalam hal durhaka kepada Allah, dalam hal melakukan hal yang haram malu Nabi. Kita bandingkan umat Allah bahkan kadang-kadang wanita zaman sekarang Pak, mohon maaf ya, toge pasar, togenya gede, pantatnya besar, jalan astagfirullah. Luar biasa ini perempuan zaman sekarang ke pasar malam pakai leci warna pink, gak pakai Hello Kitty. Apa-apa coba teman Nabi katanya ngakunya. Nabi mau malu itu. Perempuan zaman sekarang kayak gitu Pak. Nenek-neneknya aja punya tuh. Dia belum FB namanya Inkes yang tersakiti. Rapi luar biasa, kerudungnya pun bagus-bagus ya. Ada yang pasmina, ya kan? Ada yang cek bel, cek bel, ceket belakang cek bel. Ada yang gerbong biasanya dikasih anggota dewan dari partai biasanya. Iya perempuan kan kalau mau ngaji lama, serius ini. Perempuan kalau mau ngaji jam 8, iya jam 4 udah bangun Pak, gili kerudung. Serius ini Pak. Saya mau pakai Elzata, apa mau pakai Zaskia Meka, apa mau pakai Joya. Kalau gua pakai Elzata, si Marti suka ngikutin dia. MC gua sama emak. Pakai Joya, siap nih suka ngikutin. Oh bingung gua pakai apa? 2 jam setengah nih turun Pak. Ngacaknya 2 jam setengah. Oh, pertama gini, putar. Bener gak Bu? Keluar rumah ada di kaca nama depan itu, ngacak lagi ya. Bener gak? Mau naik motor, kaca spion, ngacak lagi. Pas di lampu merah ada mobil orang, ngacak lagi deh. Oh lu apa? Gak apa-apa tapi yang penting mengajak. Memang karakter orang-orang aja beda, ibu-ibu karakternya beda. Ada yang kayak gini, assalamualaikum. Ini karakter yang suka pamer gelang. Ada yang gini nih. Coba, ada yang kayak gini. Kata gua mah di sini gerah ya, gerah di sini gerah. Pengen kelihatan alur Pak. Ada macam-macam karakternya ada. Ada yang assalamualaikumnya dipantok-pantoknya ke jidat orang. Pengen kelihatan apanya? Cincin, Allah Akbar. Tapi kagak ngapa-ngapa, ngaji agak ada batalnya. Ini serius aja Bu. Ngaji mah gak ada batal. Ngaji itu fardu ain loh Bu. Sama kayak sholat, kayak puasa Ramadan, fardu ain. Tapi kalau sholat ada batalnya nggak Pak? Ya. Nggak ada. Ada. Sholat ada batalnya. Puasa ada batalnya. Ya. Ada. Ngaji fardu ain tapi kagak ada batalnya. Ibu mau duduk kayak gini aja nggak apa-apa. Kelihatan nih. Melonjor aja nggak apa-apa. Iya mau di tiang aja kayak gitu nggak apa-apa. Mau sambil nunduk aja kayak gini nggak apa-apa. Ada yang ngobrol tetangganya aja nggak apa-apa. Pokoknya mah kagak ada batalnya aja mah. Betul. Ada yang di pojok, ada kue sisa dimasuk-masukin getah. Ngomongnya buat cucu katanya ngomongnya. Ada yang kayak gitu ada. Perempuan mah kayak gitu Pak. Terutama kalau undangan. Kok kalau undangan luar biasa Pak. Orang hajatan bisa ketahuan untung dan tidaknya dari perempuan. Nih, betul. Kalau laki-laki undangan 50.000, makan kacang 1,
minum merokok aja dia mah, betul ya? Pulang amplop 50.000. Beda ibu-ibu apa kalau undangan ngajak cucunya 2. Udah pakai celana disuruh pakai kantong yang 4. Lu tong katanya lu pakai kantong yang 4 kantong. Buat apa tah? Buat itu nanti kalau ada pisang masukin ke kiri, kacang masukin ke kanan, ais masukin di kantong. Itu perempuan mah, benar nggak Pak? Benar Bapak. Udah gitu usir nggak perempuan? Ini serius. Komentar terus perempuan nggak ada yang dikomentarin. Pengantin dikomentarin sama dia. Kata gua pengantin bedaknya kagak nyerok. Dia kata gua ini mau mana apa itu lakinya kayak gitu? Kayaknya lakinya ganteng aja. Aneh, bener nggak? Rendang dikomentarin. Lu rendang ada kurang enak. Lu iya atau gua juga. Coba dikomentarin, penda dikomentarin. Ini bentar lagi pulang saya diomongin Pak. Diomongin. Jangan-jangan saya nggak pernah ngasih duit, lakinya yang tiap hari ngasih duit, tetap diomongin. Bener nggak Pak? Lu mah enak punya laki, katanya bisa cari duit. Nah, teteh kan juga sama katanya punya laki di Jakarta. Iya laki gua ke Jakarta, berangkat orang pulang orang. Loh, kayak gitu pulangnya pengen juri kan Pak? Jamaah. Jadi terus aja ngajinya insya yang pertama apa tadi? Akhlak Nabi sadidal hayati wa tawad. Yang kedua, akhlak Nabi itu tidak pernah dendam. Lima yukroh, gak pernah benci sama orang. Nabi pernah dilemparin kotoran lu. Nabi pernah diludahin. Nabi pernah dilemparin sampai umilnya nih berdarah. Pakai yang mana? Berdarah oleh orang Taif. Jibril udah parah, udah bedak sama orang Taif itu. Kalau dalam bahasa kita mah, Muhammad, ini orang Taif mau buat timpanya Pak. Sampai mati semua pakai gunung. Apa kata Nabi? Jangan Jibril, jangan. Walaupun orang tuanya sekarang kalau masuk Islam, nanti anak cucunya masuk Islam. Biasa. Mau masih diludahin sama orang, ya Allah tiap hari. Pas orang yang ngeludahin gak ada ditanya kok. Mana sih orang yang meludahin saya sakit, buru-buru ngambil gandum sampai bilang sakit, ditengok luar biasa. Ibu kalau ada yang meludahin terus dia sakit, sekarang gimana katanya? Syukur bodo amat modal. Benar. Nah terus kita ngikut siapa? Ngikut akhlak siapa kita? Nabi mah kagak kayak gitu Bu. Kita ngikut Nabi atau ngikut Fir'aun? Coba. Ini luar biasa nih Nabi kita nih. Tidak pernah benci sama orang, tidak pernah iri, tidak pernah dengki. Kayak orang Citangkir, bapak tetangga beli Mario, dia sibuk beli koyo. Tetangga beli enmek, dia sibuk beli peramek. Tetangga beli kompor, dia yang bakaran. Tetangga beli kulkas, dia yang panas dingin. Anehnya, tetangga ada yang kurban, dia buru-buru beli tusukan sate sama bungkus itu. Ada yang kayak gitu ada. Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang. Ikut ya, biar kompak. Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang. Tetangga beli Xenia, dia malah amnes. Tetangga beli Pajero, dia panas luar kurang. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi. Tadinya waras jadi. Nah itu Bapak, pertanyaan besar. Ya, pertanyaan besar. Kita ikut siapa sebenarnya? Ikut junjungan kita Nabi Muhammad apa ikut Fir'aun kita? Jangan suka musuhin sama tetangga. Betul? Tetangga sakit ditengok kayak kanjeng Nabi Allah orang kafir ditengokin akhirnya masuk Islam. Ini mah kadang-kadang guru pengajian juga ada yang sakit ditanya dulu dia masuk guru apa? Enggak. Udah sekarang masih ditanya dia masuk guru apa enggak? Enggak masuk, udah nggak usah ditengok.
Gua ikut gak diajak ikut grup gara-gara kerudung gak lunas. Ada yang kayak gitu ada. Allah Akbar. Yang kedua, Nabi tidak pernah marah, Nabi tidak pernah punya sifat dendam. Yang ketiga, Bu, Nabi itu pernah. Suatu ketika Nabi pernah ditawarin mau dikasih emas, ulur-ulur jadi emas. Mau kagak? Mau kagak Nabi? Kasih apa Ibu? Kagak mau Nabi, Allah Akbar. Ibu kalau tawarin emas mau nggak? Oh, ibu-ibu bilang, bapak saya beli emas dong. Yang berapa? 24 karat. Kata suaminya, sekarat aja sih. Mau harus. Tapi Masya Allah, pernah suatu ketika Nabi gak punya apa-apa di rumahnya. Apa yang Nabi perbuat? Nabi minta ke tetangga, ke sahabat, gak malu Nabi. Apa yang Nabi minta itu? Wa yaksibu bibatil hajat. Nabi mengikatkan batu di perutnya, luar biasa. Nah, ini aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus sayang sama suami, pengertian sama suami, hidup bersuami udah tahu gajinya 500.000 suami, pengen ngeriin enmek. Ada yang kayak gitu ada. Yang namanya suami pengen nyenengin istri, betul. Akhirnya dia kerja siang jadikan malam, malam jadikan siang, jungkir balik, kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala. Pagi-pagi makannya cuma kopi doang, siang nutrigel, malam makannya promah doang. Akhirnya enmek lunas, suaminya mati. Makanya konak begitu sih. Kalau suami lagi banyak duit, gimana ngomongnya banyak? Suami lagi banyak duitnya, aja lagi cair bisnisnya. Gimana ngomongnya? Memiliki kamu anugerah, kau kebiasaan yang ku punya. Suami lagi banyak duit, Masya Allah di alat-alat baik. Pas suami lagi kagak gablak duit, dagang lagi kurang laku, di PHK, ngomongnya gimana coba? Sengsara, aku sengsara, oh karena dia sengsara, sengsara, sengsara. Gimana aja lo tadi jamaah, jamaah. Oh nah, Masya Allah, suami itu biar semangat kerjanya. Ya, jangan pengen suami yang kaya aja, gak apa-apa kaya juga ya, betul. Gak apa-apa suami orang biasa juga, betul, betul. Kebahagiaan yang sempurna adalah ketika punya suami orang biasa, tapi memperlakukan ibu istimewa. Slebel. Masya Allah, ini doain suami Allah, suami saya biar cepat kaya, ya Allah biar cepat kaya, suami saya biar benar kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, punya motornya Honda, mobilnya Toyota, laptopnya Toshiba, makan di restoran bintang 5, ikannya ikan nila, gelasnya Vicenza. Tapi suami tergoda oleh anak SMA. Nah ini, Allah sadanya, betul Pak? Kan udah punya duit lo seleranya beda Pak ya? Makanya terima apa adanya, ya, bukan ada apanya, betul? Insya Allah. Rumah tangga yang istimewa, rumah tangga yang saling pengertian. Ketika suami sedang pusing, tugas istri solehah seperti tercantum di dalam kitab namanya kitab Qurratul Uyun. Masaratahu bijami'i umuri. Apa itu? Selalu menyenangkan bijami'i umuriha dalam setiap perkara. Suami punya duit disenangin, insan. Agak dapat duit, agak percaya. Iya, suami kan kalau lagi punya tuh, kata Haji Rumairah kan kayak gini, hanya istri
yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hibur suami. Kalau suami lagi ngeluh nih, ciri-ciri suami lagi pusing, dua kepalanya ngeluh. Gini aja. Jangan dulu disatronin gas kosong, bahaya. Jangan dulu disuruh beli listrik, jangan. Itu gas takut dilemparin ke rumah itu. Gimana caranya? Masalah tahu bijami murihan. Ketika suami sedang pusing, sedang rusing, masalah tahu bijami murihan. Senangkan dalam setiap perkara. Gimana caranya? Saya kasih tahu rumusnya. Ibu punya anduk bolong nggak? Anduk bolong punya nggak? Sebenarnya saya nanya, anduk bolong ada? Anduk yang banyak bolongnya ada? Pakai itu anduk, pakai. Suami lagi duduk kayak gitu ya. Pakai anduk bu, anduk dipakai. Langsung kucek. Pas di depan suami, itu caranya, betul kan Pak? Mantap. Akhirnya suaminya lari ke kamar ngambil silet. Gitu. Masa tahu bijami itu murihan, selalu menyenangkan dalam setiap perkara. Suami lagi duduk, hanya ibu gimana caranya supaya terjadi kehangatan, supaya terjadi koneksi? Bagaimana caranya? Jangan banyak main HP. Perempuan sekarang begitu, linglung banyak. Kalau suami nggak ada, diteleponin dulu, benar nggak Pak? Pas suami ada di rumah, dia main HP aja. Ini namanya perempuan ada yang kayak gitu ada. Kalau suami ada di rumah, ibu deketin. Nih, pijit area yang paling sensitif bagi laki-laki nih, paha atas. Area sensitif, mau di kanan, mau di kiri boleh. Ini serius nih. Ibu pijit pelan-pelan ke atas pahanya. Maaf. Nih. Pijit terus ke atas. Awas hati-hati, ada ular kobra di sini. Pijit benar serius ini. Pijit. Bang, gimana bang kerjanya bang? Terus pijitnya. Bang, gimana dagang ciloknya bang? Terus tanya gitu tanyanya. Sambil pijit ibu ngomong gini, abang mau yang mana? Kopi apa susu? Abang mau ngopi dulu, apa abang mau susu dulu? Kalau abang mau ngopi, neng punya kopi kapal api. Kalau abang mau nyusu, neng mau buka dulu. Buka kaleng susu maksudnya. Kaleng ini buka, Insya. Ini ciri istri yang suka. Dan suami lagi duduk, kayak dia masih sibuk main HP di warung tetangga, ada main FB, ada main TikTok, Allah Bapak. Suaminya manggil, Ade. Makanya istrinya, ya sibuk main HP aja. Kayaknya pengen ngopi suami. Gimana pengen ngopinya? Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyuman manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Pulang malam karena takkan mencari hiburan di luar rumah. Salah
Tuh. Tahu sendiri laki-laki kalau main kopi, betul nggak? Nyari warkop ya, tahu sendiri warkop, pelayan warkop itu pakai skincare, betul? Eyeshadow, iya. Ini licin nih, ini apa namanya? Alisnya, gede, segede pelajar kabupaten. Oh, ini selfie sama laki, selfie apa? Mati itu banyak lagi dulu. Oh iya mau Bang Budi atau mau gimana? Cantik memang aku akui, usia muda pun dia miliki, tidak seperti diriku ini yang sekarang jarang dan lagi. Wajar saja dirimu mabuk kepayang, dirimu lupa daratan hingga aku tak pedulikan. Gara-gara kakak mau melayanin suami. Oh, jadilah istri yang masar atau tidak mengikuti. Jamaah, saya minta bapak-bapak satu deh maju, saya kasih hadiah. Ya maju bapak-bapak. Bapak, ayo, maju. Yang mana Mayanto, yang mana? Mayanto, Mayanto maju. Maju sini, suka berani. Jangan besar kemaluannya. Ayo, Mayanto, ayo. Ayo, sini nggak apa-apa, ayo. Ayo, siapa maju. Gak ada yang maju nih. Wah, ini luar biasa. Ini satu ya, apa dua dong? Bentar ya Pak. Pak Haji. Nama. Nama saya Nana Krisno. Nana Krisno. Pak Nana. Tadi yang WA saya tadi ya? Oh iya. Nana. Gitu. Pak Nana cukup bilang benar, tidak, gitu aja. Benar, tidak. Benar, tidak. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Benar. Tanggal 12 Rabiul Awal. Benar. Tahun gajah. Benar. Pertanyaan saya, gajahnya ada berapa? Benar nggak? Bukan itu pertanyaan. Saya tadi menerangkan tentang kolkon. Ya, kolkon itu dedekannya Nabi, bentuk tubuhnya Nabi lah. Kalau sebutkan anak satu aja yang saya sebutkan tadi. Apanya intinya. Rasul itu Bentuk tubuhnya gimana? bentuknya sempurna. Hidupnya gitu kan? Ya. Sempurna, gak tinggi, gak. Oh iya, nah, luar biasa. Tepuk hebat, masya Allah, barokallah. Anak hebat. Kata anak kataku kayak anak Maudah. Mana hadiahnya tadi? Hadiahnya mana? Nah ini hadiahnya ya, mana ya? Aduh, ini tadi yang beli saya juga. Kagak apa-apa. Terima kasih. Ya. Ibu-ibunya satu, ibu-ibu satu. Dua lah, nggak apa-apa ibu-ibunya dua. Itu mic-nya mau dibawa itu. Bu, situ aja Bu, ayo. Maju. Ya, ini maju. Bu, maju Bu. Ini Bu siapa namanya nih? Maju. Oh, dua
Ibu Ayah. Siap. Bu, berdiri Bu. Nama siapa Bu? Nama saya Ibu Devi. Ibu Devi. Punya suami punya? Ada nggak di suami di sini? Kerja. Oh kerja, luar biasa ya kerja. Bu, Ibu cukup bilang benar tidak? Gitu aja. Benar tidak? Nabi Muhammad ayahnya bernama Abdullah. Benar. Ibunya Siti Aminah. Benar. Benar. Kakeknya Abdul Muthalib. Benar. Pertanyaan saya, siapa nama neneknya? Iya kan harus ada. Kakeknya, neneknya, bapaknya, emaknya. Masa kagak punya nenek? Benar. Nggak percaya saya. Benar Bu. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Neneknya Nabi itu namanya Fatimah. Sama kayak anaknya tuh, Siti Fatimah. Ya. Itu neneknya Nabi namanya Fatimah. Oke. Karena belum kejawab, saya kasih pertanyaan yang berikutnya. Tadi saya menerangkan tentang akhlak Nabi ya. Ibu menerangkan tadi ya. Saya menyebutkan berapa tuh? 4 atau 3. Ibu cukup sebutin satu aja. Akhlak Nabi. Kona'ah. Kona'ah luar biasa. Tepuk wow. Beri dia W. Beri dia O. Beri dia W. Wow, luar biasa. Makasih ya Bu. Nih hadiahnya buat semua. Gamal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Alhamdulillah kita sudah ngaji definisi tentang syukur, kemudian apa itu rezeki, diteruskan dengan akhlak Nabi dan bentuk tubuh Nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bu ya. Bu, Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nama saya Muhammad Syukri, orang manggilnya Ustaz Unyil. Saya orang kampung Pekong, Desa Sagan, Kecamatan Balaja. Ibu masuk tol aja ya, masuk tol keluar Balaja Barat. Terus ada polsek Balaja. Jangan masuk polsek, keluar. Lurus aja, sebelum Pasar Setiok ada SMA 19. Belok kanan, lurus 1 kilo ada rumah warna putih paling gede rumahnya. Itu rumah tetangga saya. Namanya Haji Sadar, tukang amandel. Bu, saya mau berangkat tadi sama istri saya dipakein sorga. Istri saya kan soleha, selalu pakai BH. Iya ya, istri saya, tapi mau berangkat dia langsung ngomong gitu. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku semangat, mohon kepada Tuhan. Ya saya perempuan kalau kayak gitu ada pengennya kan, saya tanya, Umi pengen apa, langsung jawab. Aku tak minta oleh-oleh, emas permata intan belian, yang kuarahkan abi pulang, dibadekatin dandi. Yang kenceng biar kedengeran sama DKM. Dibadekatin dandi. Ibu pangkat jamaah ibu mana DKM-nya dia, bukan saya yang ngomong. Jadi saya ibu harus diturutin aja. Pak, kita tutup doa ya. Siap ya? Doa. Hah? Lanjut. Ustaz aja. Kita doa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma inna nashhadu annaka antal malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Bi annaka antal ahadu as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tubarrikana fi auladina, an tubarrikana fi dzurriyyatina, an tubarrikana fi ilmina, an tubarrikana fi a'malina, an tubarrikana fi arzaqana, an tubarrikana fi amwalina, an tubarrikana fi
hadirin, an tubalikana fi baladina Indonesia, an tubalikana fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna hadza du'ana kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya Allah qina min adzabil qabri wa qina min adzabil mizan wa qina min adzabis sirat wa qina min adzabil mahsyar wa qina min adzaban nar. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.